Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyati Andari Putri selaku moderator untuk presentasi kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen konflik dalam mata kuliah manajemen kepemimpinan atau leadership. Yang pertama itu ada urutan nama-nama kelompok 4, yaitu dengan saya sendiri Arsyati Andari Putri dengan Asri. Yaitu ada pendahuluan. Manajemen adalah kegiatan mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, mengurangi resiko, dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Pembahasan manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat memengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Salah satu persoalan yang sering muncul selama berlangsungnya perubahan di dalam organisasi adalah adanya konflik antar anggota atau antar kelompok. Salah satu penyebab timbulnya konflik adalah adanya penolakan terhadap perubahan. Konflik tidak hanya harus diterima dan dikelola dengan baik, tetapi juga harus didorong karena adanya konflik merupakan kekuatan untuk mendatangkan perubahan dari kemajuan dalam lembaga. Selanjutnya yaitu ada problemnya. Timbulnya konflik lebih disebabkan karena yang pertama itu pihak manajemen gagal dalam menjalankan komunikasi dengan anggota organisasi. Kemudian yang kedua ada kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang sehat dalam kepemimpinannya. Jenis-jenis konflik itu yang pertama ada konflik fungsional, yaitu konflik yang memang bertujuan dan mempunyai dampak atau kegunaan yang positif bagi pengembangan dan kewajaran organisasi. Kemudian selanjutnya konflik non-fungsional, yaitu konflik yang sama sekali tidak berkaitan dengan prospek kemajuan organisasi. Konflik yang terjadi hanya benar-benar berkaitan dengan misalnya human interest, sentimen pribadi para anggota organisasi. Kemudian mengenai aspek-aspek dalam manajemen konflik akan dilanjutkan oleh Teh Asri. Kepada Teh Asri dipersilakan. Baik, terima kasih untuk rekan saya yaitu Teh Arsyati. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan tentang aspek-aspek dalam manajemen konflik. Dari Gottman dan Korkop menyebutkan bahwa secara garis besar manajemen konflik yaitu ada dua macam. Yang pertama, manajemen konflik destruktif yang meliputi konflik engagement atau menyerang dan lepas kontrol, withdraw atau menarik diri dari situasi tertentu yang kadang-kadang sangat menakutkan hingga menjauhkan diri ketika menghadapi konflik dengan cara menggunakan mekanisme pertahanan diri. Dan complaint atau menyerah dan tidak membela diri. Selanjutnya, manajemen konflik konstruktif yaitu positive problem solving yang terdiri dari kompromi dan negosiasi. Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai spiritual sesuai penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Contoh studi kasus dalam antar karyawan. Saat mereka memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana melakukan sesuatu, atau saat seseorang karyawan merasa direndahkan oleh karyawan lainnya, konflik tersebut bisa menjadi serius. Apalagi jika mengakibatkan rusaknya kerjasama dalam perusahaan. Dampaknya, lingkungan kerja tidak lagi kondusif dan mungkin akan mengganggu karyawan lainnya yang awalnya tidak terlibat. Solusinya, tim HRD perlu tahu cara mengatasi konflik atas antar karyawan di perusahaan. Misalnya, salah satu contoh manajemen konflik ini
di dalam perusahaan adalah dengan melakukan mediasi dan menjadi mediator agar konflik tersebut tidak menjadi lebih besar. Mediasi menjadi proses dengan beberapa langkah spesifik yang dapat kita lakukan untuk mencapai hasil yang solutif dan diterima oleh semua orang. Selanjutnya, ada 4 strategi penyelesaian konflik apabila sebuah konflik sudah terjadi. A. Menghindar atau avoiding. Menarik diri secara fisik dan mental dari konflik yang terjadi. B. Memperhalus atau